Prabu Harjuna Sosrobahu, Padepokan Arga Sekar. Sebelum melanjutkan untuk menunjukkan kemampuan dengan pusaka Kiai Dadali, Resi Suwandagni masih memberikan beberapa nasihat. Dan kemudian Resi Suwandagni telah bersiap untuk melanjutkannya. Kali ini pun panah Kiai Dadali diarahkan sedikit mendatar di atas permukaan laut. "Lihatlah mantri," berkata ayahnya. "Baik, Bopo," jawab Bambang Sumantri. Resi Suwandagni berancang-ancang sejenak, dan sekejap kemudian, jebret! Puluhan bahkan lebih dari 100-an anak panah meluncur bersamaan. Anak panah itu arahnya menyebar seperti bentuk kipas, dan jangkauannya pun cukup jauh. Bambang Sumantri pun kagum dibuatnya. Anak panah itu bisa diarahkan ke sepasukan musuh yang jumlahnya banyak, dan masing-masing anak panah akan mencari sasarannya sendiri, berkata Resi Suwandagni. "Sekali serang bisa menewaskan banyak korban, Bopo," berkata Bambang Sumantri. "Benar, namun itu bukan watak seorang kesatria. Jika lawannya tidak sepadan, lebih tepatnya bisa digunakan untuk memukul mundur lawan, tidak untuk membunuh banyak orang. Misalnya, anak panah tersebut diarahkan ke kaki-kaki lawan," berkata ayahnya. Bambang Sumantri memahami maksud ayahnya bahwa seseorang tidak boleh membunuh lawan secara semena-mena. Resi Suwandagni pun kembali memberikan nasihat-nasihat sebagai seorang kesatria. Setelah beristirahat beberapa saat, Resi Suwandagni kembali ingin menunjukkan kedahsyatan Kiai Dadali. "Dahulu aku pernah bercerita bahwa sebuah pusaka bisa memunculkan berbagai wujud, dan salah satunya adalah pusaka Kiai Dadali ini. Namun, bukan sembarang orang bisa melakukannya. Walau dengan pusaka yang sama, dan sekarang akan aku tunjukkan kepadamu," berkata Resi Suwandagni. "Ingin segera menyaksikan, Bopo?" saut Bambang Sumantri. "Lihatlah," berkata ayahnya. Resi Suwandagni memejamkan mata sejenak untuk memusatkan batin dan nalar budinya. Dan sekejap kemudian, Bambang Sumantri terkesiap ketika dari panah Kiai Dadali muncul puluhan, bahkan ratusan ular yang melayang, seakan menuju sasaran musuh. Namun ular-ular itu kemudian hilang lenyap. "Apakah ular-ular itu juga bisa menyerang musuh, Bopo?" bertanya Bambang Sumantri. "Tentu saja bisa. Namun bagi orang berilmu yang setingkat dengan yang melontarkan ular-ular itu, tentu tidak akan berbahaya baginya," lanjut Resi Suwandagni. Bambang Sumantri semakin kagum kepada ayahnya yang menguasai pusaka Kiai Dadali itu. Bagi seorang pendekar yang memiliki kesaktian dan pusaka setingkat, ia akan mengeluarkan penangkalnya, lanjut Resi Suwandagni. "Apakah itu, Bopo?" tanya Bambang Sumantri ingin segera tahu. "Lihatlah," pinta ayahnya. Sejenak kemudian Bambang Sumantri terkejut karena dari panah Kiai Dadali muncul lebih 100-an burung elang terbang ke angkasa. Burung elang yang siap menerkam lawan. Namun karena tidak ada lawan, burung-burung elang itu pun kemudian lenyap. Burung-burung elang itulah nanti yang akan bertarung dengan ular-ular tersebut. Jika dua orang sakti yang mempunyai ilmu seimbang
pertarungannya akan diwakilkan oleh pertempuran antar binatang yang dimunculkan oleh senjata masing-masing. Bisa jadi keduanya memunculkan binatang-binatang yang serupa. Misalnya, pertarungan antara elang-elang melawan elang-elang musuh. Seorang pendekar yang ilmunya lebih tinggi, tentu elang-elangnya akan mengalahkan elang-elang lawannya. Namun, jika seimbang, maka burung-burung itu akan saling mengalahkan dan akhirnya hilang secara bersamaan. Lanjut Resi Swandagni. Bambang Sumantri mengangguk-angguk tanda memahami kata-kata ayahnya. Dalam batin ia bertekad untuk bisa memiliki ilmu itu. Apakah masih ada orang lain yang memiliki ilmu seperti itu, Bopo? Bertanya Bambang Sumantri. Di atas langit masih ada langit. Setinggi apapun ilmu yang dimiliki oleh titah Mayapada ini, tidak ada artinya di hadapannya, berkata Resi Swandagni sambil menunjuk langit. Kemudian Resi Swandagni melanjutkan, oleh karena itu, seseorang tidak boleh jumowo dengan ilmunya. Bambang Sumantri mengangguk-angguk dan tidak mengatakan sesuatu.